Kenapa kemudian Prabowo langsung menerima permintaan Trump untuk menjadi anggota BOP? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Prabowo politiknya berselancar. Itu yang kemarin disampaikan kurang lebih oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Bang Dasko. Kemarin dia bilang begini, Prabowo itu politiknya berselancar. Dia nggak apa-apa dihujat-hujat rakyat. Yang penting negara dan bangsa selamat dan sejahtera. Yang dibutuhkan oleh negara ini adalah persatuan bersama-sama. Ini menarik menurut saya dibahas karena ini ada kaitannya dengan BOP kan misalnya ya. Kenapa kemudian Prabowo langsung menerima permintaan Trump untuk menjadi anggota BOP? Kemudian kenapa Prabowo mau disuruh pegang map sama Trump waktu itu ya. Jadi politik berselancar ini memang sulit dipahami oleh banyak orang. Kita ingat beberapa tokoh perjuangan dulu banyak yang memilih jalan negosiasi di meja perundingan, diplomasi ketimbang mengangkat senjata misalnya. Tentu pada saat perjuangan kemerdekaan waktu itu saya yakin banyak yang tidak memahami strategi diplomasi di meja-meja perundingan itu. Nah, tapi saat ini nampaknya hasilnya kita nikmati. Dengan hasil-hasil perundingan diplomasi itu, akhirnya toh Indonesia juga bisa memetik kemerdekaan. Kita bisa jadi merdeka. Jadi memang sebuah perjuangan itu dipahami nggak selalu melulu tentang hal-hal perang simetris. Ya. Nah, nampaknya Prabowo demikian juga. Dia berselancar supaya mendapatkan beberapa hal yang positif untuk negara ini. Bahkan istilah Bang Dasko tuh kadang-kadang Pak Prabowo tuh gak masalah dihujat. Yang penting bangsa dan negaranya oke. Apa misalnya salah satunya? Nih, masih ingat pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa cadangan minyak kita atau cadangan BBM kita 20 hari ke depan aman, 20-an hari, 21 atau 26 lah gitu. Saya lupa tuh. Tapi tidak dilanjutkan dengan komunikasi lanjutan. Bahwa apa artinya 20 hari ke depan itu aman. Ya kan? Walaupun Dwi Anggia, jubirnya Bahlil mengatakan bahwa ini terkait dengan storage. Penyimpanan BBM di Indonesia hanya bisa sekitar 20-an hari. Tapi kan harusnya dijelaskan ya. Bahwa artinya 20 hari itu bukan 20 hari kemudian habis itu kita gak punya BBM. Tapi karena tidak dijelaskan, bahkan ada kata-kata, jangan panik buying, panik akhirnya. Kan saya udah sering bilang, jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kanan, nengok ke kanan. Nah ini karena kata-katanya jangan panik buying, akhirnya panik buying. Kita lihat di beberapa SPBU ya, sudah mengular, mengantri gitu. Harusnya kan tidak. Nah, kembali ke politik berselancarnya Prabowo tadi. Di dalam ART, perjanjian dengan Amerika Serikat itu, reciprocal trade agreement, itu ada poin tentang kita harus membeli minyak dari Amerika Serikat. Ini menjadi positif juga pada saat Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran, suplai bahan bakar katanya menjadi terganggu karena ada perjanjian ART itu, maka katanya kita bisa membeli BBM dari Amerika Serikat yang akhirnya membuat 80% kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Kemudian ada 1080 komoditas yang bea
ekspornya itu atau biaya impor masuk ke Amerikanya itu 0%, 1080. Tapi dia memang nggak dijelasin gitu. Saya juga baru mendengar tentang cara politik Prabowo berselancar itu kemarin dari Dasko pada saat dia pidato di ITB. Kebetulan saya juga hadir di undangan di acara itu oleh Sagana Nenggolan yang meluncurkan buku tentang Republik menggugat Republik ya, menggugat Republik. Itu disampaikan. Tapi memang sayangnya hal itu tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah. Makanya kemarin saya katakan di judul sebelum ini adalah darurat komunikasi pemerintah. Pemerintah harus rajin-rajin bicara. Harus rajin-rajin membicarakan itu. Nah terkait perang juga misalnya ya, saya juga terenyuh juga gitu. Ingat gak pada fase-fase sebelumnya kita banyak sekali yang mengkritisi kenapa budget Kemenhan itu besar sekali. Misalnya pada saat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kita mau perang sama siapa? Ngapain segitu banyak? Mau beli apa? Mau beli alat tempur apa? Kita mau perang sama siapa? Nah sekarang begitu adanya perang, baru kita bertanya-tanya kan. Ini pertahanan keamanan kita kalau kita perang simetris gimana? Gitu. Kalau kita dibombardir sama serangan udara gimana? Bahkan banyak kemudian yang di perbincangan itu Dasko juga sempat juga berbicara dengan beberapa tokoh. SPBU itu bisa jadi dapur umum kan. Food estate itu juga bisa jadi ladang kebutuhan pokok kita gitu, lumbung kebutuhan pokok kita gitu. Koperasi Merah Putih itu juga bisa jadi sentra-sentra penyalur ekonomi. Jadi politik berselancar Prabowo itu bukan hanya di luar negeri tapi di dalam negeri. Ya dengan segala kontroversinya kemarin berbagai dua lembaga rating internasional tuh memberikan catatan yang kurang baik tentang ekonomi di Indonesia. Bahkan Prof. Ferry Latugihin nanti dilihat di tayangan YouTube saya berkali-kali mengatakan menyarankan untuk di stop MBG ini. Walaupun Prof. Ferry juga mempersilahkan untuk dilanjutkan dengan beberapa catatan. Nah, mau di hari raya ini juga sebetulnya menjadi catatan penting buat pemerintah supaya juga tetap berkomunikasi tentang misalnya ketersediaan bahan pokok, kemudian harga-harga barang yang tetap terjangkau. Hal-hal seperti itu menurut saya harus tetap dikomunikasikan. Dan itu yang menurut saya sih kurang ada ya. Ya Mas Angga, Kepala Bakom, saya lihat kemarin di beberapa liputan sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan. Dia bertemu dengan beberapa media massa, kemudian bertemu dengan beberapa wartawan. Tapi menurut saya itu belum cukup. Harus ada penjelasan-penjelasan dari pemerintah siapapun itu ya. Bisa Mas Pras, bisa Mas Teddy, Bu Mutia mungkin. Tapi dijelaskan gitu. Karena setelah mendengar pidato kemarin, saya agak menjadi tercerahkan tuh dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini, bahwa Pak Prabowo berusaha untuk menyelamatkan negeri ini quote and quote dengan caranya. Ya memang tidak mudah memahami sebuah strategi seorang presiden ya. Dia kan nggak mungkin mengungkapkan semuanya. Dia tidak mungkin juga menggamblangkan semua penjelasan itu di depan. Tapi minimal ada hal-hal yang kalau ada kontroversi itu dijelaskan oleh para pembantunya. Jadi saya apresiasi ke Mas Pras, ke Mas Teddy ya, dengan segala kelebihan dan kelebihannya itu menyampaikan, berusaha menjelaskan ke publik gitu. Nah tentang anggaran pendidikan versus MBG juga kelihatannya sudah tidak terlalu diperbincangkan lagi. Hanya memang saya tetap menggarisbawahi hutang penjelasan nih pemerintah tentang apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh rakyat Indonesia pada saat geopolitik sedang panas-panasnya. Kita mesti apa? Kita mesti nabung, kita mesti irit, atau kita mesti apa gitu. Menurut saya itu menjadi hal yang penting.
Satu lagi teman-teman, kedai kopi memang melakukan survei untuk mudik ya. Kami biasanya melakukan 2 kali, sebelum dan sudah. Kalau sebelum itu ya untuk mengantisipasi yang mau mudik juga, kira-kira H- berapa berangkatnya dan lain-lain. Kalau setelah mudik ya tentu saja pas kembali apa-apa saja yang didapat pengalamannya semasa mudik, termasuk bagaimana penanganan aparat selama mudik itu berlangsung. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Politik Prabowo berselancar. Politik berselancar Prabowo, kira-kira begitu. Tidak mudah dimengerti oleh banyak rakyat, termasuk saya. Saya juga belum memahami itu. Kondisi kita sekali lagi memang sedang tough. Berkali-kali saya katakan bahwa secara data terbaca bahwa kelas menengah Indonesia komposisinya turun terus. Di berbagai level saya sudah sampaikan, kelas menengah sudah melewati masa-masa mantap makan tabungan, masa-masa maut makan utang, dan sekarang sudah masuk ke wilayah mampus. Maaf, kami sudah putus asa. Tapi tidak ada jalan lain memang selain percaya kepada pemerintahan ini. Gitu. Mungkin saya terdengar aneh ya saya bicara begini, tapi memang dengan masukan-masukan kritis yang terus kita harus sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Kenapa masukan kritis itu harus terus-menerus disampaikan? Karena kita memberikan level kewaspadaan kepada pemerintah untuk terus-menerus bebenah. Kalau nggak ada masukan kritis, nanti bisa kebablasan dia. Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu. Tapi walaupun demikian, di tengah-tengah masukan kritis itu, masukan kritis kepada pemerintah tentang hal-hal yang mungkin bisa jadi krisis, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang kita meletakkan harapan kita di pundak pemerintah, di pundak Pak Prabowo yang katanya sedang memainkan politik berselancar. Bahkan kemarin Bang Dasko tuh di ITB kemarin sempat menjelaskan juga salah satu politik berselancarnya Pak Prabowo itu kenapa kemudian mengirimkan pasukan untuk menjaga perbatasan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Dr. Saganda Nainggolan selaku penulis para tokoh bangsa, kemudian para tokoh bangsa yang hadir pada hari ini, akademisi dan sahabat-sahabat sekalian yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Buku Menggugat Republik adalah karya yang lahir dari kegelisahan intelektual arah perjalanan bangsa. Ia tidak sekedar mencatat peristiwa politik, tetapi mempertanyakan fondasi demokrasi dan pembangunan kita hari ini. Bang Dr. Saganda dalam buku ini mengangkat satu kegelisahan. Ini saya udah baca nih bukunya dari awal sampai akhir. Jadi saya bisa tulis. Saya sengaja pakai teks supaya runut. Jadi Bang Dr. Saganda dalam buku ini mengangkat satu kegelisahan mendasar bahwa demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan sosial secara substantif. Pemilu dapat berjalan dengan baik, institusi berdiri kokoh, tetapi pertanyaan yang lebih dalam tetap relevan, apakah manfaat pembangunan sudah terdistribusi secara adil? Nah, ini isi bukunya nih, yang saya simpulkan kan begitu. Buku ini menyoroti fenomena konsentrasi kekuatan ekonomi dan potensi lahirnya oligarki dalam struktur kebijakan publik. Ini bukan sekedar kritik politik, tetapi refleksi tentang keseimbangan dalam sistem demokrasi. Demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat, tetapi juga membutuhkan distribusi kesempatan yang merata. Ketika kekuatan ekonomi terlalu terpusat, ketika akses terhadap sumber daya menjadi semakin sempit, maka jarak sosial berpotensi melebar.
dan jarak sosial yang dibiarkan terlalu lama dapat menggerus kohesi nasional. Nah, ini sedikit dari buku dan sebagian lagi nanti saya baca. Tapi saya tergelitik tadi ada pertanyaan yang di luar teks ini. Tadi ada pertanyaannya yang mungkin saya akan coba ikut menjawab. Berapa lama Prabowo diberikan waktu untuk kemudian mewujudkan janji-janjinya? Kan kira-kira begitu. Saya justru akan bertanya kepada kawan-kawan sekalian. Berapa lama kawan-kawan masyarakat sipil memberikan persatuan nasional kepada Prabowo agar dia punya waktu untuk bisa mewujudkan janji-janjinya buat kesejahteraan rakyat? Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling kemudian mencaci. Satu sama lain kemudian mempertanyakan kebijakan pimpinan pemerintahan dengan tidak sehat. DFK, di medsos, itu saya lihat sudah tidak sehat. Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional. Baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide, maupun kemudian sumbangsih yang nyata. Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsih yang bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian. Kalau tadi ditanya misalnya, berapa lama kemudian memutuskan jarak dengan pendahulu misalnya. Ini karena forumnya adalah kita boleh bicara apa aja. Betul nggak? Ya. Ini kan forum akademisi, kan benar kan? Jadi kalau kita bicara soal itu, seharusnya pertanyaan itu nggak ditanyakan. Kenapa? Jarak itu akan mulai ketika kemudian sudah yang lama meninggalkan, dilantik yang baru, kan harusnya begitu, ya kan? Nah, kalau kemudian dibilang soal intervensi kebijakan, saya rasa enggak. Bisa dilihat bahwa izin-izin, misalnya pertambangan, yang dikeluarkan entah pada zaman siapa, yang kemudian dikoreksi pada pemerintahan ini, yang tidak memberikan kontribusi kepada bangsa, yang kemudian juga sudah diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan, tetapi kemudian tidak ada kontribusinya buat negara. Saya bukan membela bahwa Pak Prabowo omon-omon, enggak. Tapi kenyataannya, siapapun yang punya itu dan siapapun di belakangnya izinnya dicabut, tanahnya disita. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa keadaan tadi dibilang oleh adik-adik mahasiswa tidak sedang baik-baik saja. Memang sedang tidak baik-baik saja. Ketika Prabowo dilantik, itu juga sudah tidak baik-baik saja. Benar nggak? Nah, kondisi global juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah, tetapi yang paling penting tadi adalah bagaimana para teman-teman dari masyarakat sipil, misalnya, itu mari kita bersatu. Saya lihat pemimpin-pemimpin masyarakat sipil yang potensial justru saling satu sama lain pada saat ini kemudian saling menjatuhkan, saling kemudian tidak memberikan ide yang sehat. Saya lihat misalnya di 105.000 mobil yang diimpor. Saya memang karena saya di legislatif, saya juga nggak terlalu banyak campur urusan eksekutif. Nah, ketika saya dengar bahwa ada impor 105.000 mobil pick up, loh, saya juga terganggu dong. Saya kemudian minta cuma satu, siapa yang melaksanakan? BUMN. Saya berstatement, tunggu presiden pulang, itu tolong ditunda dulu. Nah, tetapi kemudian yang kita tidak tahu dalam perjalanannya, mereka sudah pesan sampai dengan 1.000. Lalu nggak berapa lama presiden pulang. Kita minta supaya diadakan rapat.
dan minta dijelaskan rinci. Nah, memang tadi ya harusnya yang di BUMN itu mengkomunikasikan dengan lebih jelas bahwa 105.000 mobil itu dia sudah melakukan pembelian di dalam negeri sekitar 46.000. Nah, kemudian ke Suzuki, ke Daihatsu dia sudah datang, tetapi mereka nggak bisa. Karena apa? Kebutuhan mobil mereka sudah dipesan oleh dapur-dapur MBG, misalnya begitu, yang pada saat ini juga sedang marak melakukan pembelian mobil. Lalu akhirnya dia datang, sebutlah kita ngomong ke Toyota. Toyota ada yang stok 4x2, bisa 4x4. Pabriknya di sini bisa produksi, tapi butuh waktu lama banget. Yang ready ada, masuk dari Thailand, tapi harganya hampir 2 kali lipat dari mobil yang dipesan dari India. Nah, oleh karena itu diputuskan bahwa oke, kita akan impor dari India dengan catatan 2027 ada pengusaha yang sudah akan bikin pabrik di Indonesia. Sehingga kemudian, nah itu sementara soal mobil yang kemudian dari tahun ke tahun kita ini nggak punya namanya mobil produksi Indonesia yang benar-benar diproduksi. Dan ini dalam asta cita dan yang sekarang sedang diwujudkan oleh Pak Prabowo, yaitu adalah membuat mobil nasional yang benar-benar dirakit, dibuat di dalam negeri. Jadi pekerjaan yang besar-besar ini menunggu hilirisasi, penertiban kawasan lahan dan lain-lain. Itu juga menunggu support dari kita semua. Tadi juga Bung Rocky Gerung sudah ngomong, kalau tentara itu nggak ada perdebatan, mereka satu komando A, dia ke bawah A. Tetapi masyarakat sipil ini kan nggak kayak tentara. Nah, untuk itu saya himbau di sini, kita perlu persatuan nasional, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk presiden, tetapi untuk rakyat Indonesia, karena hasilnya dari program yang dinamakan Prabonomik ekonomi segala macam, pasal 33, koperasi merah putih, itu adalah untuk kebaikan dari rakyat Indonesia. Dan dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya dalam perjanjian dagang 1080 barang dari Indonesia di dalam tarif dagang itu 0%. 0%. Mungkin baru dengar kan? Nah, ini saya kemarin agak protes, kok nggak dijelasin. Saya bilang bahwa 1080 item barang kalau kita jual ke Amerika kena tarif 0%. Dari hasil itu kemudian hampir sebagian besar kenanya 18%. Pak Prabowo bilang, aku ini udah lama jadi orang Indonesia, jadi aku ini harus berpolitik sekarang ini, politik berselancar namanya. Kiri, kanan, supaya semua senang dan tenang, bukan buat apa-apa. Aku dibilang menjilat Amerika, biarlah, yang penting rakyatku senang. Dia dagang, barangnya bisa dibeli dan bayar biar nggak mahal. Kira-kira kan begitu. Saya jadinya banyak melenceng dari apa namanya tapi sebenarnya kira-kira isi bukunya Bangsa Ganda itu ya kira-kira begitu, bahwa selain sama dengan Pak Prabowo, buku ini memberi perhatian kepada buruh dan kelas menengah karena mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Jika tekanan struktural membuat mobilitas sosial semakin sulit, jika kesempatan kerja berkualitas semakin terbatas, maka demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya. Begitu Pak Jumur, betul nggak? Di sisi lain kita juga menghadapi tantangan global yang tidak ringan, perubahan geopolitik, fragmentasi ekonomi dunia, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian rantai pasok global menuntut bangsa ini memiliki fondasi nasional yang kuat. Dalam konteks inilah gagasan tentang kemandirian bangsa menjadi penting. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia.
Kemandirian adalah kapasitas untuk menjaga kepentingan nasional, memperkuat kemampuan domestik, dan memastikan kerjasama internasional membawa manfaat yang adil. Bahwa kemudian salah satu kerjasama internasional Indonesia masuk misalnya ke dalam BOP. Saya tanya, Pak, kenapa sih Pak? Kamu tahu nggak katanya? Daerah zona-zona yang kita mau masuk itu adalah bukan zona-zona yang pada saat ini kosong. Daerah zona-zona yang kita masuk itu adalah zona-zona yang saat ini dikuasai oleh tentara-tentara Israel. Sehingga kalau kita kirim pasukan kita, pasukan-pasukan Israel itu akan keluar dari sana. Dan otomatis kita akan jaga saudara-saudara kita yang di sana. Kalau kita di luar, kita cuma omon-omon, kita gak akan bisa berbuat. Itu negara-negara Islam yang lain, antara masuk keluar tuh nunggu Indonesia kemarin. Sehingga akhirnya Pak Prabowo bilang, oke bismillah kita masuk, kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa Palestina. Saya bukan seorang Islam yang taat, kata Pak Prabowo. Sholat saya masih kosong-kosong. Tapi hanya Prabowo Subianto yang kalau keadaannya nggak perang sekarang ini, yang bisa menyelamatkan rakyat Palestina dengan mengirimkan tentara dan peralatan dan berdiri tegak di situ dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita bangsa Palestina tanpa menimbulkan curigaan. Nah, itu kira-kira sedikit-sedikit yang saya bisa dari hasil tadi, yang pertemuan-pertemuan itu kan saya suka tanya kan gitu loh. Dan pada akhirnya saya simpulkan, Republik akan kuat jika rakyat merasa dilibatkan dan memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan. Jadi kalau ngomong menteri, ya sedikit-sedikit nanti sudah evaluasi lah itu. Republik akan kokoh jika keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip normatif, tapi menjadi praktek nyata. Dan semoga buku ini memperkaya percakapan kebangsaan dan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Republik ini harus terus berjalan dengan satu kompas yang jelas. Pertumbuhan yang kuat, stabilitas yang terjaga, dan keadilan sosial yang benar-benar dirasakan rakyat, dan persatuan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI itu Prabowo tuh. Jadi dia ngirim tentara kita nih, tentara Indonesia, menjaga perbatasan Palestina, Israel. Yang tadinya dijaga oleh Israel. Supaya apa? Supaya nggak digangguin Palestinanya sama tentara-tentara Israel. Kira-kira gitulah. Nah kayak gini-gini kan sebetulnya enak diomongin gitu, disampaikan aja gitu loh. Pemerintah nih aduh, memang darurat komunikasi kalian itu. Jadi ada beberapa hal yang harusnya disampaikan aja. Kan rakyat juga pengen tahu. Gini loh, kalau lo nggak sampein, rakyat cari tahu sendiri. Kalau cari tahu sendiri, ketemulah itu dengan hoax, ketemulah itu dengan deepfake. Dia cari-cari sendiri tapi juga nggak tahu yang benar yang salah, yang mana yang benar mana yang salah. Darurat komunikasi ini harus segera diselesaikan. Saya Henry Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.